Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para tuan guru, para ustadz, para ustadzah, sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, aparatur pemerintahan, Bapak Ketua RW yang saya hormati, dan segenap Ketua RT yang sedang dinanti-nanti, penata acara yang saya hormati, segenap pengurus musholah Nurul Huda yang saya hormati, ibu bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lihat dari kejauhan tenda terpampang luas dan indah. Kursi pun telah dipersiapkan, namun tidak ada penghuninya. Ternyata kursi-kursi itu masih jadi sengketa di MK. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, pelajaran Ramadan menuntun kita kepada muara takwa. Aktivitas ibadah Ramadan mendidik kita menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa. Walaupun banyak rangkaian ibadah Ramadan itu yang berangkat dari iman, kemudian mencapai derajat manusia yang takwa. Karena iman dan takwa ini adalah satu kesatuan yang harus utuh, sinergi dan sejalan. Kata baginda Rasul, al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wa thamaratuhul haya. Iman itu telanjang dan pakaiannya iman adalah takwa, dan buahnya iman adalah rasa malu. Jadi orang yang beriman tanpa bertakwa, dia ibarat orang yang telanjang. Dan kalau ada orang telanjang berjalan-jalan kemana-mana, anak kecil juga tahu itu namanya orang gila. Kenapa? Karena iman terkadang cuma sebatas pengakuan. Mohon maaf Pak Ustadz RW. Ya Pak RW-nya kan Ustadz juga ya? Ya. Ini kayak sinetron dunia terbalik. Ustadz RW, Ustadz Kemet. Ya. Kalau kita survei muslim, satu RW ini
kita adakan survei, baik lembaga survei apapun, dari 100 responden ditanya apakah beriman, pasti jawabannya 100% beriman. Langsung bisa tayang di quick count, gak usah nunggu real count. 100 muslim ditanya dalam satu RW, apakah beriman? Semua ngaku beriman. Tapi lihat hasilnya, musola sepi, jamaah sholat ya itu ke itu, sampai halal bihal udah enak banget, tinggal datang dikasih makanan, kosong kursinya. Kenapa? Karena dia belum berpakaian dengan takwa. Karena kebanyakan iman itu cuma sebatas pengakuan. Tapi kalau sudah takwa, intisarul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya Ramadan mendidik kita menjadi manusia muttaqin. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Syawal itu kan peningkatan, Pak, Bu. 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 Yang datang nenek-nenekmu. Syawal itu peningkatan. Berarti derajat manusia muttaqin bagaimana kita bisa tingkatkan? Laisal 'id liman labisal jadid walakinal 'id liman ta'atuhu tazid. Ada nilai tambah dengan nuansa Syawal, bukan malah turun ke titik terendah kembali. Tarbiyah Ramadan mewarnai 11 bulan. Maka Allah pesan, orang manusia-manusia yang muttaqin dengan nuansa Syawal, maka buat mereka Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera meraih ampunan Allah dan surga Allah. Arduhas samawati wal ardh. Surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita termasuk orangnya. Amin. Jadi orang-orang muttaqin mah, orang-orang bertakwa teh, itu surganya udah disiapin. Orang-orang bertakwa nggak usah nyari surga, nggak usah nyari tempat di surga, Allah siapin. Kenapa? Karena memang orang bertakwa itu Allah muliakan, sampai surganya aja uidat, Allah persiapkan. Begini, Ramadan kemarin Pak Nuri, saya 2 minggu di Papua. Pulang open house 2 hari, kemudian lebaran kelima saya berangkat ke Makassar dan ke Bone, Sulawesi Selatan. Bone itu kan termasuk kerajaan dulu toh, Arupalaka. Sampai di sono, itu kursi-kursi udah disiapin. Nih buat penceramah, nih buat Pak Bupati, Dr. Haji Pasyar Padarangi. Kemudian nih buat ketua DPR, nih buat ini. Nyampe sono walaupun banyak orang, banyak kursi, saya nggak usah nyari-nyari kursi. Kenapa? Sudah disiapkan kursi. Ibarat orang bertakwa Allah muliakan, nanti silakan masuk surga. Nggak usah mencari tempat di surga, Allah siapkan surga. Bahkan kata Allah, masuklah ke dalam surgaku min aibabin kana, dari pintu mana yang kau kehendaki, silakan masuk ke dalam surganya Allah. Insya meraih derajat manusia muttaqin, dan kita pertahankan dengan nuansa Syawal, meraih derajat muttaqin dengan hablum minan nas. Hablum minallah kemarin alhamdulillah ya Pak Ustadz RW ya, ibadah kita sama Allah rajin siang malam pagi sore, alhamdulillah ibadah tuh.
Siang malam pagi sore baik yang wajib maupun yang sunnahnya kita kerjain. Ini musola, jamaahnya sampai keluar-luar. Tarawih malam pertama, kedua, ketiga, sampai keluar-luar jamaahnya. Malam-malam terus sampai pertengahan sampai hampir terakhir keluar-luar. Gak ada yang masuk. Kalau bahasa kita apa itu? Anget-anget tai ayam ya. Tapi alhamdulillah ibadah kita begitu terasa sampai Idul Fitri, apalagi Idul Fitri. Kita kadang-kadang kan bego-bego tolol, Pak. Udah bego? Sekarang saya tanya, sholat subuh hukumnya wajib. Sholat duhur, asar, maghrib, isya hukumnya wajib. Sholat id hukumnya sunnah. Nih Bu, dengerin Bu. Bu, dengerin. Bu, dengerin. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh hukumnya wajib. Sholat id hukumnya sunnah. Tapi kenyataannya kita kejar-kejar yang sunnah, kita sepelein yang wajib. Orang kalau nggak sholat wajib biasa aja, nggak sholat subuh cuek bebek, nggak ngaruh kata dia. Allah mah nggak rewel, yang rewel kan Imam Syahroni, ngomel mulu. Nggak sholat subuh biasa, apalagi malamnya habis nonton Piala Champion. Nggak disangka Liverpool itu bisa jadi juara. Masya Allah, agregat 3-0 lawan Barcelona bisa dibalik jadi 4-3. Tottenham Hotspur nggak diunggulkan di Premier League, malah jadi juara kedua, bisa ngelahkan Ajax Amsterdam yang sering juara di Liga Belanda. Ngomongin apa ini? Nggak sholat subuh biasa aja. Anak kita nggak sholat duhur dibiarkan, tapi nggak sholat taraweh kita marahin. Sementara sholat taraweh hukumnya, kita kejar-kejar yang sunnah, kita sepelein yang wajib. Orang nggak sholat subuh biasa aja, tapi orang kalau nggak sholat id perasaannya nggak enak. Betul apa benar? Maka kalau id penuh sampai keluar-luar, apalagi di Villa Dagoto sini, kalau sholat id orangnya belum nyampe, sejadahnya udah ada. Ngaku. Takut nggak kebagian tempat. Nah, ini sebuah pemahaman yang keliru, saudara. Tapi begitu dekat kita dengan Allah selama Ramadan, ditutup dengan Idul Fitri, perintah Allah bagaimana kita jalin yang namanya derajat muttaqin melalui hablum minan nas. Dengan apa? Allah siapkan surga seluas langit dan bumi buat orang-orang yang bertakwa melalui hablum minan nas. Siapa mereka itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, maupun dalam keadaan sulit. Orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah, berhari raya bukan sebuah pesta pora, tapi berbagi kepada sesama. Tradisi orang kampung saya, Pak Ruri, orang Koris. Saya orang Cipondo, Bu, orang Koris. Tahu Cipondo, Pak? Orang Cipondo itu biar rumahnya kecil, kolam renangnya luas. Danau. Dari Danau Cipondo ke arah Dan Mogot kira-kira 700 meter dari danau ke arah Polres samping Superindo ada gang namanya Gang Warung. Masuk Gang Warung 100 meter ketemu Masjid Al-Fatah. Depan Masjid Al-Fatah ada rumah tingkat 3. Nah itu rumah orang. Belum nyampe keles. Di rumah tadi belok kiri ada rumah besar yang mobilnya banyak, yang belakangnya tulisan La ilaha illallah. Nah itu bukan rumah saya. Di kampung saya, Pak, kalau lebaran itu ke rumah-rumah tetangga pada bebawaan.
Mungkin orang kampung sini juga sama lihat silat itu ya. Tahu bawaan. Datang ke rumah si Anu bawa sepiring itu rongginan. Ntar diganti sama kembang ros. Kembang rosnya aja bawa ke tetangga diganti sama kue Cina. Kue Cina aja bawa sama ke tetangga diganti sama dodol. Dia nggak punya dodol, dia disimpan ditukar lagi sama kolang kaling. Muter gitu kue sekampung. Berbagi. Tuh. Silaturahmi dan berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharrai. Pada saat senang dia masih berbagi. Kita kadang-kadang nggak peduli, saudara. Lebaran, alhamdulillah lebaran sekarang kan semuanya pada cair tuh. Ya. THR, alhamdulillah. Tanya Pak Ruri itu. Pak Ruri itu uangnya nggak putus-putus. Masya Allah, megang duit mulu dia tiap hari. Ya orang bang dapat rezeki tambahan mau lebaran, ada THR, yang PNS ada gaji 13. Ya Pak, gaji 13 bulannya bulan apa itu ya? Bingung saya itu. Ya kan terakhir kan Desember bulan berapa? 12 ada 13. Tahu bulan apa namanya itu? Bulan persenan kali. Rezeki kita nambah, alhamdulillah. Berhari raya, apa yang terjadi? Selesai kita berhari raya silaturahmi, selesai sholat id namanya. Apa yang terjadi? Kita sibuk mencari tempat wisata mana yang harus kita datangi. Ke tempat rekreasi yang mana yang harus kita inepin. Sementara anak yatim depan rumah menangis berhari raya nggak punya baju baru, kita nggak peduli. Orang-orang tua yang nggak mampu menangis pengen punya ini, kita nggak hiraukan. Hiraukan orang-orang yang nggak mampu, mau berbagi kepada sesama, peduli kepada orang lain. Santuni anak yatim, bantu fakir miskin, janda-janda tua disantuni. Janda tua Pak RW, janda muda urusan kiai. Ini kadang-kadang pilih kasih janda muda banyak yang nyantunin, janda tua sampai isu nggak ada yang datang itu janda nenek-nenek. Kayak yang ditunggu-tunggu udah pernah datang Pak RW? Belum. Saya lagi nunggu ini. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang mau berbakti kepada sesama di saat berhari raya dengan nuansa Syawal, hablum minan nasnya. Makanya kata Allah dalam diskusinya, orang yang paling aku sayangi adalah uhibbu akhlas sakha. Allah cinta kepada orang yang pemurah, mau berbakti kepada orang lain. Wa udril faqirin syafi'in asyad. Tetapi aku lebih mencintai orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah dicintai. Ya kalau masalah urusan dunia alhamdulillah saya nggak ragu ya Pak Ruri, Pak RW ya, orang perumahan sini mah beruang semua. Iya, mohon maaf secara zahir kasat mata kita yang tinggal di perumahan Pilada Goltol ini kan dianggap orang enak sama orang-orang kampung lain, betul? Pasti begitu. Oh dia mau orang komplek. Dia mau orang perumahan, padahal mah lebih kuyang, cicilannya gede. Coba orang kampung gak mikirin cicilan. Masya Allah. Secara kasat mata kita dibilang orang yang enak, saudara. Orang kaya yang pemurah dicintai, orang miskin yang pemurah lebih dicintai oleh Allah. Apalagi kita orang perumahan. Maka saya bersyukur jauh-jauh hari duluan kita udah ngadakan acara halal bihalal. Bahkan Pak Ruri puasanya bulan udah mesen duluan. Belum puasa udah mesen acara halal bihalal, yang bener ini. Alhamdulillah. Orang-orang yang punya kepekaan sosial yang tinggi yang mau berbakti kepada orang lain. Kita kudu sadar Pak, inna fi amwalikum haqqum maklum lisaili wa mahrum. Pada harta
kita tuh ada hak orang lain, orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Kesana kita berbagi, bukan cuma ke laut, bukan cuma ke gunung, bukan cuma ke air panas, bukan cuma ke Bungalau, bukan cuma ke villa dan hotel-hotel mewah, tapi ke sana kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi it'amut ta'am, berikan makan orang yang kelaparan, itu jauh lebih mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia-manusia muttaqin yang Allah siapkan surga seluas langit dan bumi dengan hablum minan nasnya. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu mengendalikan amarah, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu amarah. Kalau manusia punya hawa nafsu wajar, manusia pengen marah wajar. Nih Pak Bu, kalau malaikat kagak bikin salah, enggak istimewa. Enggak istimewa. Kalau malaikat selalu taat, enggak istimewa. Kenapa? Emang kodratnya begitu. Hebat tuh malaikat Jibril, kenapa enggak pernah korupsi ayat? Hebat tuh malaikat Anu, kenapa? Taat banget nyakutin nyawa orang. Tuh hebat tuh malaikat Israfil, kenapa? Megang trompet aja dari dulu sampai sekarang belum tiup-tiup. Taat sama Allah. Malaikat taat, malaikat nggak maksiat, nggak istimewa. Emang kodratnya begitu. Kiai pakai sarung kagak istimewa. Kenapa? Emang kebiasaannya begini. Yang istimewa kalau kiai pakai celana pendek, nah itu istimewa tuh. Gendeng. Pakai celana pendek ke tempat umum, pakai singlet, pakai kacamata hitam. Kalau manusia ini kan perpaduan. Kalau setan selalu maksiat, agak hebat. Hebat tuh setan maksiat mulu ya, nggak takut. Nggak hebat. Ini manusia ini kan kombinasi keduanya. Punya hawa nafsu, punya akal. Nah itu selalu berperang. Ketika manusia punya emosi, wajar manusiawi, betul. Ketika kita tuh kepingin marah, wajar manusiawi. Tapi Allah perintahkan wal kaziminal ghaidh, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu amarah. Amarah yang dihiasi dengan hawa nafsu, itu maksudnya. Kenapa? Inna nafsala amarata bisu. Nafsu yang membawa amarah jadi jahat. Kalau marah sebatas marah mau wajar. Ini marah yang kelewat batas. Marah yang diiringi hawa nafsu dibawa oleh setan. Yang ujung-ujungnya nanti kejahatan. Makanya begini, Islam ngajarin begini Pak. Nih Bu, nih praktek ini. Al-ghadabu minasyaitan. Nih buat suami atau istri yang senang marah-marah mulu nih. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Wa khuliqa minan nar, dan setan diciptakan dari api. Wa yutfi'uhu bil ma'i, dan menghilangkan api dengan air. Dengerin, awas salah paham. Marah itu dibawa oleh setan. Setan diciptakan dari api. Untuk menghilangkan api, maka dengan air. Berarti kalau suaminya lagi marah, satu ember. gagal paham. Kalau istrinya marah-marah, maksudnya itu suruh berwudu. Biar setan di muka kita, rontok di tangan kita, kaki kita, di kepala kita, bahkan doa dengan hati kita, semua rontok. Maksudnya itu wudu, bukan lagi ngomel disiram, jadi urusan.
Bini cerewet malah disiram, jangan. Kita tuh suami sekarang kudu peka. Istri kita sekarang tuh lebih gaul ketimbang ABG. Nenek-nenek aja punya grup WhatsApp, tis najis. Nenek-nenek punya grup WhatsApp. Pagi-pagi bangun tidur punya grup, Masya Allah, cucian kotor dipotong, cekrek, dikirim ke grup. Aduh, cucian banyak banget pada numpuk habis pulang kampung, ini capek gua. Temennya komen, cucian dipotong, ditambah itu piring-piring gelas-gelas kotor dipotong, cekrek. Apalagi gua semalam pada makan ngumpul, tetangga sama saudara kagak dicuci piringnya, capek gua. Temennya lagi di grup, suaminya lagi tidur dipotong, cekrek. Gua tambah parah. Laki gua bukan cuma yang namanya cucian sama piring kotor. Laki gua jam segini belum bangun, tuh suami udah makannya banyak, nganggur, pada blok duit, tidur mulu, jam segini belum bangun, pendutnya bau. Apa aja dia omongin. Hati-hati, kita kudu peka zaman sekarang nih sebagai suami. Ini saya kasih tahu. Punya istri karena kebanyakan grup, terjadi persaingan di media sosial, terbawa ke psikologi, gampang emosi. Kenapa? Karena pengen punya anu tertahan, pengen punya itu tertahan, melihat temannya pada begitu. Kan di media sosial mah yang di-share yang enak-enak mulu, betul? Lagi makan dikirim fotonya, norak, bego. Lagi tempat mewah, nggak pernah lagi blusuk, lagi kusut di foto itu nggak pernah. Semua yang di apa itu kan yang indah-indah, betul? Yeah. Ternyata api dalam sekam. Dia menyimpan sebuah keinginan yang terpendam ketika melihat temannya begini, temannya begitu, akhirnya terpendam dalam hati. Akhirnya lama-lama beban psikologi, sakit. Dibawa ke dokter, obat habis, masih meriang. Bawa ke dokter lagi, obat habis, masih sakit. Kalau saya, udah nggak usah bawa ke dokter, ajak ke toko emas. Sembuh apa enggak, Bu? Lu ngomong sama jamban. Suami peka. Punya istri, bangun malamnya males, diajak tahajud nggak mau. Kita suami udah pengen tahajud, kan kata Rasul, kalau kau bangun malam, bangunkan keluargamu, ajak sholat malam bareng-bareng. Ini istri diajak sholat malam malas, tidur mulu nggak mau bangun. Jangan disiram tuh istri, jangan diomelin, ditendang-tendang, jangan. Cukup bisikan di telinga, mak, papa mau kawin lagi. Bangun kagak? Bangun. Coba-coba nggak bangun, penghulu nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pandai mengendalikan hawa nafsu amarah. Kalau istri rewel, istri cerewet, sering ngomel, emang sudah begitu potongannya. Ya. Asalkan jangan terbawa dengan hawa nafsu, itu aja deh maksudnya. Punya istri rewel, cerewet, ya, tahu cerewet ya? Laki ngomong 3, dia ngomong 1000. Kadang-kadang apa aja diomongin, peristiwa tahun yang lalu diulang-ulang lagi, padahal udah dijelasin. Ada gak yang begitu? Udah 4 tahun yang lalu masih ngomel juga, padahal udah jelasin. Ngomel terus. Suami jangan ngikut ngomel. Kenapa? Kita ngomong 1, dia ngomong 10. Ya kan gak kelar. Kita membela diri, biar tambah rame. Diam aja. Diam. Dia ngomong apa kayak diam. Udah tengah malam masih ngomel aja. Diam aja, kalau perlu minum obat tidur, tinggal tidur. Dia ngomong sendiri soalnya. Yang namanya perempuan, jangankan kita, Umar bin Khattab, Pak, nih Bu, Umar bin Khattab, saya nggak belain ibu. Umar bin Khattab itu kan ditakuti, betul? Orang yang serem, orang yang dikenal dengan apa? Gagah perkasa, sakti, hebat, ditakuti lah. Jangankan musuh, teman aja takut sama Umar bin Khattab. Ini Abidal Al-Ghifari, Salman Al-Farisi punya bini cerewet banget dah. Cerewet banget. Yang udah cerewet ngomel mulu.
Akhirnya udah ngadapinnya udah susah. Akhirnya lapor sama Umar, maksudnya minta solusi. Ini mengatasi istri yang cerewet gimana? Umar kan ditakuti. Umar bin Khattab, Pak, jangankan sama manusia, setan takut sama dia. Bener ini. Umar bin Khattab, setan dia takut ketemu sama Umar. Nih kalau Umar lewat sini, tuh tempat jalan sini, setan dari sana mau lewat, ada Umar, nggak jadi kok. Ada Umar bin Khattab, muter dia, ambil jalan putar, sono lewat Pamulang terus sono. Kapan nyampe nya ke setan? Takut sama Umar. Nah, lapor bagaimana menghadapi istri yang cerewet. Umar kan orangnya dihormati, disegani, ditakuti. Pas itu nyampe ke rumah Umar bin Khattab, rumahnya lagi rame. Sampai Salman Al-Farsi, Abi Dar salam, Assalamualaikum, gak kedengeran. Kenapa? Ternyata ada perempuan lagi ngomel. Dan yang ngomel istrinya Umar. Assalamualaikum, gak kedengeran, gak dijawab. Pas gitu udah rada sepi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuh Umar bin Khattab diomel sama bininya, diem aja. Diam dia. Diem aja. Pada jawab Waalaikumsalam, siapa? Saya masuk. Ada apa Salman? Ada apa Bidar? Nggak jadi deh sahabat Umar, nggak jadi. Kenapa? Orangnya juga diomelin bininya. Diam. Jangankan manusia, jin aja nggak sanggup ngadepin perempuan yang sering ngomel. Ada sebuah cerita begitu Pak. Ada istri ngomel mulu sepanjang jalan, ngomel mulu sepanjang di rumah, ngomel terus dah. Akhirnya sama suaminya diajak jalan-jalan, ternyata dijumpa. Nah, ya jalan-jalan yuk, jalan-jalan. Diajak jalan ke taman. Kita mau kemana nih Pak? Tempat yang indah. Diajak ke sebuah sumur tua. Sumur tua yang udah kering, gak seberapa dalam, tapi tua, nggak dipakai. Dijorogin. Didorong ke sumur, masuk dalam sumur, mati kau ngomel di situ sudah. Akhirnya suaminya mau pulang, nggak jadi pulang. Tiba-tiba dari sumur keluar makhluk yang hitam legam menyeramkan, besar. Kaget dia, hei, kamu siapa? Makhluk yang hitam legam besar. Saya adalah jin penunggu sumur ini. 400 tahun saya menghuni sumur ini tenang-tenang saja. Lalu kenapa sekarang kamu keluar? Saya nggak tahan menghadapi perempuan ngomel di dalam sumur. Saya nggak sanggup tuh. Bu. Kalau perempuan banyak bicara emang iya, oke lah. Tapi jangan sampai terbawa hawa nafsu yang berujung kepada sifat-sifat yang tercela. Ini yang dikhawatirkan. Makanya kita ngaji yang susah tuh ngaji akhlak. Mohon maaf Pak Bu. Yang ngaji itu yang susah bukan ngaji fikih, bukan ngaji hadis, ngaji Quran, tapi ngaji yang susah ngaji akhlak. Ada perempuan rajin ngaji melawan nama suami nggak hilang-hilang. Ada nggak yang begitu? Ada? Orangnya datang. Dipoto. Buat DP, kasih status. WK. Pandai mengendalikan hawa nafsunya. Ketika nafsu dibawa oleh setan jadi sebuah amarah, maka dia bisa kendalikan. Kata Rasul, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu allati yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang hebat, orang yang sakti, yang kuat, bukan. Tapi orang hebat itu adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu ketika dia sedang marah. Itu orang hebat. Gaknya rumah tangga itu. Baginda Rasul kan ketika menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, itu kan dikasih ujangan. Apa ujangan itu? Bahasa kita itu. Orang Kelada Botol dari berbagai macam daerah ada sini Pak Ruria. Ada orang Jawa, anak neng kene wong Jawa. Wonten ten mriki tiyang Jawi. Wonten. Ada orang Sunda. Aya di teh orang Sunda? Aya. Meniseur loba pisan. Ada orang Madura. Bedeuh. Udah dina orang Madura. Bedeuh. Ada orang Padang. Aduh. Ampun dalam kata suwa kali suwa kandang kudo.
Orang Sulawesi ada. Kayak Deus ini mah bicara pergi wedding tapi cedek-cedek. Maklum penceramah nasional. Makanya mahal. Sarungnya pikirannya kesono aja. Pikirnya sama yang saya pikirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu, maka ketika kita berpuasa itu kan mengendalikan hawa nafsu, dan itu jihad yang paling berat. Sadisnya perang Badar. Bagaimana perang Badar? Perang pertama zaman Rasul, orang Islam cuma 300, orang kafir 1000, tapi Rasul bisa menang dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sedikit bisa menang lawan yang banyak dengan izin. Buktinya Indonesia, bambu runcing mengalahkan meriam. Bambu runcing bisa menang mengalahkan meriam. Ya kalau meriamnya Meriam Belina, ini meriam Belanda. Kenapa? Dengan izin Allah ayatnya. Makanya kan ditulis oleh para pahlawan kita. Kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha. Ini Indonesia berkat rahmat Allah. Allah itu siapa? Ya jelas Allah Tuhan kita umat Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mari rajut kebersamaan dengan pandai mengendalikan hawa nafsu. Perang Badar makan korban banyak, pada berdarah-darah, terluka, sampai banyak yang meninggal. Pulang perang Rasul ngomong begini, Pak. Roja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Dan sahabat kaget. Tuhan Rasul, iya. Jenengan ngomong apa? Tuhan Rasul ngomong apa? Kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Engkau bilang perang Badar perang yang kecil? Iya. Apakah enggak lihat? Aku lihat. Banyak korban bersimbah darah? Iya. Banyak yang meninggal dunia? Banyak yang terluka? Benar. Tapi kenapa engkau bilang ini perang yang kecil, Tuhan Rasul? Kalau ada perang yang lebih besar, apakah perang itu, wahai Tuhan Rasul? Rasul jawab, ai jihadun nafsi. Jihad perang melawan hawa nafsu. Dan kita udah dilatih selama Ramadan. Insya pandai mengendalikan hawa nafsu. Kadang-kadang apalagi perempuan lebih mengedepankan perasaan ketimbang pemikiran. Kalau emosi suka-suka bawa keturunan, baru dapat berita gosip ngamuk. Dia ngomong begitu, iya. Dia ngomong begitu, 7 turunan gua gak terima, 7 turunan gua gak redo. Emosi bawa-bawa keturunan, padahal mandul, mana keturunannya? Gitu kan. Dengar suaminya, Bu, suami ibu tadi bagi duit janda. Wah, emosi marah. Padahal jandanya nenek-nenek. Marah, pulang suaminya terima, Pak. Gak sampean, Pak. Saya jadi kasih duit pas-pasan, pulang kerja gajian, janda dibagi duit, Pak. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Orang tuanya udah mati, mau dipulangin ke kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya Pak RT gak pernah datang Pak RW ini. Sampai jam berapa Pak RW biasanya? Sampai jam 2. Nonton lenong. Wal kaziminal ghaiz, mengendalikan hawa nafsu. Dengan amarahnya ia terkendali. Kemudian yang ketiga, manusia muttaqin, Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, orang yang mau minta maaf dan memaafkan orang lain. Nah ini silaturahim bukan cuma sekedar datang, ingat, rahim ada kasih sayang. Kasih sayang itu ketika satu sama lain tidak ada beban yang saling mengganjal.
halal bihalal, menghalalkan yang haram. Artinya ketika kita berdosa kepada orang lain, dosa itu halal apa haram? Haram. Kita menzalimi orang lain haram apa halal? Haram. Tapi bagaimana bisa halal? Maka halal dengan saling minta maaf dan memaafkan orang, itu intinya di situ. Jadi silaturahim itu bukan sekedar silah sambung rahim datang doang. Ada sebuah kasih dan sayang. Kasih dan sayang akan ada kalau satu sama lainnya tidak ada sifat dendam. Sifat dendam itu akan hilang kalau kita mau minta maaf dan memaafkan orang. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan biarkan. Ingat kalimatnya Pak, maafkan, biarkan. Jangan sampai manis-manis jambu atau air mata saya ngomong buayanya. Tetangganya udah minta maaf, bener-bener nangis-nangis. Ya saya maafin dia ya. Cerita kemana? Si Anu kemarin nangis minta maaf sama gua kesian aja tuh. Gua kata kagak redo gua mah itu. Gua maafin kakak, gua mah kagak. Gua diem aja. Nangis air mata buaya itu mah. Apalagi kesalahannya diukit-ukit lagi, jangan wasfah, biarkan, selesai udah. Jangan sampai udah minta maaf, saling memaafkan, tapi masih diungkit-ungkit lagi, jangan. Itu maknanya kita bisa silaturahim. Rahim itu kan sayang, betul? Sayang itu ada kalau tidak ada rasa dendam, rasa permusuhan. Biar pada datang, tapi kalau masih dendam, masih bermusuhan, bukan silaturahim. Allahumma salli ala Muhammad. Silaturahim, man ahabba ayyumsatalahu fi rizqihi wa ayyumsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Kalau kita mau silaturahim, insya Allah Allah berikan umur panjang, amin, dan rezeki yang gampang, amin ya Rabbal. Ya Allah, Pak Ruri, ini tenda gede banget, sayang banget, cakep banget ini tenda ya. Ini bikin tenda begini nih, kira kurang lebih ini kan 5 juta. 5 juta jamaahnya nggak ada, nggak kepake. Mendingan coba kasih kiai, lumayan itu. Alhamdulillah, itu tandanya panitianya begitu siap ya. Kalau banyak jamaah yang nggak hadir, mungkin lagi pada sibuk, ya toh? Pada sibuk, kita mah positive thinking aja. Ada yang sibuk ngobrol, lagi sibuk ya. Ada yang sibuk nonton Dunia Terbalik, lagi sibuk. Ada yang lagi sibuk nonton Anak Langit, lagi sibuk. Yang penting kan sibuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, orang yang mau minta maaf dan memaafkan orang lain, muncul pemahaman begini. Lu minta maaf, cengeng amat lu. Gitu. Lu maafin dia, cemen lu. Padahal orang yang mau minta maaf dan memaafkan orang lain bukan orang cengeng, bukan orang lemah. Apa kata Rasul? Ma'afamru'un an mazlamatin illa zadahullahu biha izzah. Tidaklah seseorang yang mau memaafkan orang yang menzoliminya illa zadahullahu biha izzah, kecuali Allah akan tambahkan buat dirinya kemuliaan. Amin ya Rabbal. Orang yang mau minta maaf bukan cengeng, ya pakai minta maaf, ya lu maafin, lemah lu cemen. Illa zadahullahu biha izzah, justru Allah akan tambahkan kemuliaan buat mereka. Orang yang mau memberikan maaf itu orang hebat. Kenapa? Karena dia mampu melakukan sesuatu yang belum tentu mampu dilakukan oleh orang lain. Kita kan bawaannya Pak, kalau kita disakiti pengen balas yang lebih dahsyat, betul? Tapi kata Rasul, tu'ti man haramaka wa tasilu amman qata'aka wa ta'fu amman zalamaka. Jadi pemurah menghadapi orang yang pelit. Gampang apa susah, Bu? Bu?
Ngadepin orang pelit kita suruh baik, gampang apa susah? Susah. Tapi hebat umat Rasul istimewa. Sambung silaturahim kepada orang yang memusuhi kita, gampang apa susah? Susah. Berikan maaf kepada orang yang menzalimi kita, gampang apa susah? Susah. Tapi illa zadallahu biha izzah. Makanya orang yang mampu melakukan itu, Allah akan tambahkan buat dirinya kemuliaan, insya Allah. Pak Ustadz, saya merajin ngaji, nggak pernah bikin dosa. Saya sama orang, nggak pernah nyakitin. Ya Allah Pak Bu, kata Imam Ghazali, baru buka mata aja kita udah maksiat. Bertemu dengan orang lain, ya Allah, mungkin terlontar kalimat yang jahat tidak, tapi terletak dalam hati kita udah maksiat, betul? Omongan doang kok, dari omongan. Makanya kadang-kadang gara-gara omongan orang kan salah paham. Gara-gara omongan salah paham. Nah begini, ada sebuah cerita singkat pengalaman di tanah Papua. Silakan dimakanin Pak, romannya masih di rapat amat, romannya masih tutup. Makanin Bu, tuh, monggo Bu, monggo. Monggo. Mangga, dileut. Monggo Pak, sekecaakeun. Ngatore da rumah. Ngatore deul. Jadi teu ngatore. Mandre, kata bahasa Bugis mandre. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada sebuah cerita. Ada seorang guru dari Jawa Tengah, dari Jawa. Guru dari Jawa, tugasnya ke tanah Papua. Tugasnya daerah pedalaman, bukan daerah perkotaan. Ya mungkin kalau di Timika pedalaman, daerah Mapurujaya sana mungkin, atau daerah Patoi Buru, atau kalau daerah Kaimana mungkin daerah Teluk Arguni, Namatota, Kayu Merah, atau daerah pedalaman daerah Agas, Asgon, Ernatoli, Kekenau, sampai daerah Puncak Jaya, Wamena dan seterusnya. Ada seorang guru tugas di tanah Papua, guru SD nih. Dia ngajar di Papua, ada seorang murid yang sangat akrab sama guru itu, namanya Yakobus. Muridnya berumur 10 tahun. Itu akrab banget sama gurunya. Nama gurunya namanya Muhammad Nur, orang Jawa. Ini sang murid Yakobus, apa-apa cerita sama Pak Muhammad Nur. Apa-apa selalu minta pendapat Pak Muhammad Nur. Sangat akrab sama gurunya nih si Yakobus. Nah, suatu hari ini si Yakobus punya anjing, anjingnya sakit tuh anjing. Udah diobatin belum baik-baik juga. Laporan sama gurunya Pak Muhammad Nur, udah laporan si Yakobus minta agar gurunya ini ngobatin anjingnya. Bapak guru, iya. Orang punya anjing itu sakit sudah lama tidak bersembuh-sembuh, toh bagaimana dong Bapak guru bisa obat, kasih obat Kak? Paham saya ngomong? Ya lokasinya begitu, penting bahasa Indonesia kan. Pak guru, tolong obatin anjing saya udah lama sakit nggak sembuh-sembuh, obatin. Dalam hati gurunya, lah gue kan guru sekolah, ngobatin anjing. Tapi nggak mau menyakiti perasaan muridnya yang sudah terlalu percaya sama sang guru, dianggap guru dari Jawa apa aja bisa. Datang ke rumah muridnya si Yakobus. Dia pakai sarung tangan, anjingnya lagi sakit, dipegang itu kepalanya, dibaca-bacain. Dikirain Yakobus gurunya baca mantra, padahal mah tuh gurunya ngomong begini, asu nek arep sembuh waraso saiki, nek arep mati yo saiki. Bahasa Jawa ya, saya artiin. Anjing, kalau kamu mau sembuh baik sekarang, kalau kamu mau mati sekarang. Bacanya begitu doang. Dikirain si Yakobus gurunya baca mantra, didengerin.
sampai dihafalin, sampai hafal tuh asuh ne Arab waras osa iki, ne Arab mati osa iki, diapalin nama si Yakobus itu. Dapat seminggu anjingnya benar-benar sembuh, tapi bukan gara-gara bacaan tadi, emang udah waktunya sembuh kali mah. Si Yakobus diram, ini anjing digendong-gendong. Sambil anjing digendong, datang ke rumah gurunya, maksudnya pengen mengucapkan terima kasih. Anjingnya diobatin baik. Sampai ke rumah sang guru, ternyata gurunya lagi sakit. Dia ingat anjingnya sakit dibacain mantra itu. Gurunya lagi sakit dipegang palanya, asu. Ini Arab mati osaiki. Ini Arab waras osaiki. Lah gurunya ketawa sambil kaget, langsung sembuh. Besok Pak, kalau istrinya sakit-sakitan, baca mantra tadi. Ya mohon maaf ya. Makanya man arafal ghatal kaum salima min makrihim. Orang yang tahu suatu bahasa selamat dari tipu daya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bukan manusia sempurna yang gak punya salah dan dosa. Baginda Rasul saja mau wafat sakit-sakitan. Apa kata Rasul? Sahabat, kalau ada yang punya salah, maafkan. Kalau ada hutang piutang, bicarakan. Hutang harta aku nggak punya, hutang omongan omongin silakan sekarang. Atau hutang perbuatan saya sekarang mau bayar. Rasul sakit-sakitan mau meninggal dunia ngomong begitu. Kalau saya punya salah maafkan saya. Rasul kan nggak pernah salah, maksum. Kata sahabat, Rasul nggak pernah salah. Kalau saya masih punya hutang perbuatan, silakan selesaikan sekarang. Sahabat diam semua, nggak ada Tuhan Rasul. Si Ukas nyaut, saya Tuhan Rasul, Rasul punya hutang ke saya. Umar bin Khattab langsung, wah, siapa itu? Ngajar, pulang, mati kau. Umar marah. Tuhan Rasul, Rasul punya hutang ke saya. Oh iya Ukasa sini. Hutang apa Ukasa? Waktu di perang, Tuhan Rasul mau mencambuk musuh, ternyata cambuk Tuhan Rasul mengenai badan saya. Sekarang saya pengen dibalas juga. Sahabat yang lain kurang ajar, mati lo pulang habis lo. Rasul pengen dibalas begitu, tapi Rasul yang minta. Oh ya silakan cambuk saya. Sahabat semua bertekun, nunduk semua. Tuhan Rasul, ketika kau mencambuk aku nggak pakai baju. Aku sekarang kepengen mencambuk engkau pun nggak pakai baju. Baik. Dibuka bajunya, silakan cambuk. Dipegang cambuk, ternyata bukan dicambuk, malah tubuh Rasul dipeluk sama Ukasha sambil menangis terseduh-seduh. Maka apa kata Rasul? Orang yang tubuhnya menyentuh tubuhku dengan penuh kerinduan, maka dia akan bersamaku ke dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi aja masih punya salah dengan manusia, padahal gak punya salah, apalagi kita. Wal'afina 'anil. Orang menang bukan menang dengan diri sendiri, tapi orang menang adalah menang dengan kebersamaan. Teriak pahlawan diri sendiri tapi tanpa diakui jadi pahlawan oleh orang lain, nggak ada artinya. Kita merasa benar sendiri tapi nggak dibenarkan oleh orang lain, tidak ada gunanya. Menang itu adalah ketika kita ini berbuat baik dan orang pun mengakui kebaikan kita, insya. Jadi yang ketiga, wal'afina 'anil nas, orang yang mau minta maaf dan memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya, mari pertahankan takwa, perbaiki ketakwaan, tingkatkan ketakwaan dengan memperbanyak amal soleh dan berbuat baik, insya. Itu saja, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah dan maslahat, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Maka mari kita masyarakat perumahan ini rajut kebersamaan, kita jadi lem perekat kerukunan di antara kita semua.
Kita dari berbagai macam daerah datang, bahasa yang gak sama, kebiasaan yang berupa-rupa, tapi kalau udah sampai sini kita adalah semua bersaudara. Betul? Makmurkan musola dengan sholat berjamaah, di situ ada kebersamaan kita. Makmurkan majelis taklim dengan rajin mengaji, di situ ada kerukunan di antara kita. Ya Allah fauqal jamaah, pertolongan Allah turun kepada orang yang senang hidup rukun dan bersaudara. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Amin ya rabbal. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin, walaupun ketemunya baru ini malam. Kan ada pepatah bilang begini, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Tuh Pak Bu, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Orang yang banyak omongnya banyak dosanya. Bu, dengerin. Orang yang banyak omongnya banyak dosanya. Ini malam yang paling banyak omongnya adalah saya. Ya, benar saya ngaku kok. Karena yang ceramah adalah saya, yang diundang adalah saya. Berarti yang paling banyak omongnya juga saya. Kalau begitu yang paling banyak dosanya adalah terima kasih. Jawabnya dalam hati, justru dalam hati itu dicatat sama Allah tuh. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahmi kita, halal bihalal kita sudah halal dari apa yang telah terjadi. Tinggal ke depannya, mari kita bina hubungan baik dengan sesama manusia dan bina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian doa, ada yang baca doa? Tolong baca doa. Borongan ini. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan membawa barokah. Silaturahmi kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan ini malam selalu Allah kucurkan rahmat buat kita semuanya, sehingga dalam menjalani hidup insyaallah Allah kucurkan kita keberkahan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqa maksuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqa maghfura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la 'aiban illa satartah, wa la jahilan illa 'alamtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa bashir. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa rizqna kamal ikhlasi wal yaqin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartar arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna minal 'abidina wal faizin. Allahumma ja'alna minal 'abidina wal faizin. Allahumma ja'alna minal 'abidina wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.